Aku kalau di sini perannya jadi anak yang baik-baik, jadi anak yang lebih ke penasaran. Karena banyak penasarannya, terus kelebihan aku juga kan di sini ceritanya punya indera keenam gitu, jadi lebih sering yang nyelesain. Nggak pernah, soalnya aku tuh penakut, tapi satu sisi aku penasaran tapi penakut juga, jadi sebenarnya nggak pernah ngeliat yang aneh-aneh atau ngerasain yang aneh-aneh, jadi soalnya cuek banget, takut tapi kayak ya udahlah bodo amat, jadi cuek, jadi nggak pernah ditunjukin apa segala macam gitu sebenarnya. Makanya pas dapat peran yang punya indera keenam ini, gimana ya orang yang beneran bisa ngeliat tuh seserem apa tuh nggak tahu sebenarnya. Jadi pak kadang nanya-nanya doang sama yang belum kesampaian apa ya, mungkin lebih ke Psikopat. iya yang serem-serem gitu loh, yang emang memacu emosi terus ntar tiba-tiba nangis, apa yang kayak kepribadian ganda juga gitu kan seru kayaknya. Tapi kalau beradu acting sama semuanya senang, sama semuanya enak juga, nyaman. Soalnya kan kalau sama Bilar sama Abang sendiri, jadi mau nggak mau harus nyaman, harus emang deket gitu. Soalnya kan abang ade gitu, satu rumah kemana-mana bareng. Kalau sama Adi ceritanya kan Adi suka sama aku, terus di plotnya juga aku sama dia, jadi lebih sering juga kayak tadi aku syuting sama dia lagi naik motor berdua. Itu untung semuanya teman lama, jadi aku kadang suka nanya-nanya, suka sharing gimana sih, apa sih yang kalian rasain gitu kalau misalkan abis kerasukan lah atau apa, atau misalkan ditarik ke masa mereka seseram apa sih gitu, suka nanya. Di lokasi nggak pernah, asisten aku sering, karena dia juga bisa lihat kan, jadi kadang nggak usah jauh-jauh, aku nanya ke dia aja. Atau nggak kadang kalau misalkan, Kak, kamu tadi lihat nggak ini di sini pas kita kesini? Kagak, bodo amat, gue mau ngeliat aku sama sekali. Anaknya cuek banget, jadi kayak even mau di kuburan malam Jumat tengah malam, mau di mana di danau, segelap apa seseram apa, kalau yang lain pada ketakutan, aku udah yang kayak lembeng. Langsung tidur sampai rumah. Baru ya gitu, nggak pernah sih. Kadang dulu waktu kecil, tapi emang waktu kecil tuh aku syuting di danau apa di tempat-tempat serem tuh, kata orang tua aku emang sering banyak yang nempelin, banyak yang ngajak, banyak yang mencoba buat masuk. Tapi kalau udah lama-lama makin pertimbangannya ya itu, karena aku nggak pernah ngerasain apa-apa, jadi gimana sih rasa yang sebenarnya tuh aku nggak tahu. Biar aku bisa actingnya benar-benar kayak orang ngerasain, makanya aku untuk bisa actingnya tuh paling nanya-nanya ke teman-teman aku yang merasakan, benar-benar merasakan. Aku sharing lebar udah beberapa kali, sama juga pernah ada yang jadi indigo juga, pernah perannya ya sama lah, setipe-setipe kayak gini. Kenapa muka gue serem apa ya, muka gue kayak berteman sama mereka gitu, nggak tahu kenapa. Pernah juga beberapa kali, tapi pengen lagi. Cuman sekarang lagi stripping, alhamdulillah nyaman juga. Kepengen lihat sesuatu sih enggak, soalnya kan aku penakut sebenarnya, tuh penakut banget, nggak bisa ditinggal sendiri apa gimana. Cuman saking cueknya takut apalagi perannya kan aku sering banget yang samping-sampingan sama setan, yang dia nabrak badan aku, ceritanya masuk gitu-gitu. Akulah yang lebih sering berinteraksi sama pemain-pemain peran-peran yang jadi hantu gitu. Ya takut aku sampai nanya, ini benerannya gini nggak sih, kayak gini nggak sih, kalau emang lebih serem dari ini aja udah serem gitu. Sulit menurut aku semuanya, kalau dibilang sulit karena kita kan mau ngasih yang terbaik juga, harus tetap belajar, harus terus mendalami peran yang kita dapetin gitu. Tapi kalau mau dibilang mudah juga nggak semudah itu juga gitu, jadi apapun perannya ya tetap harus belajar. Enjoy aku di sini, semuanya baik-baik, semuanya ramah, semuanya kayak keluarga. Baru sebulan ini udah mau ke 2 bulan juga udah deket banget, udah suka sharing, bercanda-bercanda. Terus sebelumnya juga ada yang lebih kenal, kayak aku pernah syuting sama Mati, sama Tante Tessa. Jadi pas ketemu lagi udah tahu gitu, udah kenal. Kalau curhat mah kita curhatnya ngerumpi bareng-bareng gitu-gitu lah, biasa di base camp. Gak pernah cerita yang gimana-gimana. Tentang pasangan enggak sih, kita di sini have fun aja, semuanya seru-seruan. Sama semuanya sih lock di sini aku. Semuanya berbagi cerita. Karena aku sering sama Tante Puspita sama Devina, kita sering kemana bertiga bareng, kayak pulang pagi gitu bareng, jadi kadang suka bicara-bicara cerita-cerita sama mereka gitu. Kadang kan aku juga banyak yang scene berdua sama Tante Mayang di rumah, di keluarga, atau di luar. Namanya juga gosip gitu. Namanya juga gosip. Syuting di base camp tidur. Enggak. Kalau nggak syuting aku main sama teman-teman.
karena kita nggak pernah ke mall, jadi kayak ya udah paling jalan, nggak ada break juga, nggak ada break syuting juga, jadi nggak bisa kemana-mana, pulang pagi, callingan lagi siang gitu. Ini bentar lagi kita puasa, terus alhamdulillah masih lancar, masih bagus ratingnya, masih senang-senangnya syuting. Kayaknya kita bakalan buat penonton semuanya. Aku Azwa, makasih ya yang udah selalu nonton Cewek Udah Wasiat Bapak babak 2, nonton terus. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Thank you.